Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Karena semakin hari kita perhatikan, kita semakin maju, Pak. Tadi ulun perhatikan jamaah kita ini ada sekitar 6 saf. Itu kita berdoa, Pak. Kita sama-sama, Bapak Ibu, kita sama-sama azamkan niatnya. Ramadan ini kita berdoa kepada Allah agar kita dimampukan, dikuatkan, selesai kita dalam melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Kemudian kita berpuasa di siang hari tuntas. Ada yang 29 hari, nah, ada yang 30 hari. Nah, jadi masalah, Pak. Insyaallah di Muhammadiyah insyaallah 30 hari ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan semoga kita menjadi mengikut beliau hingga kematian datang kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini ulun akan menyampaikan materi yang sebenarnya materi itu sudah sering disampaikan dan juga tadi malam disampaikan oleh Ustadz Najamuddin tentang amalan hati. Sebenarnya terfokus pada penyakit ujub, tapi di materi tadi malam itu membahas masalah berbagai macam penyakit dan obatnya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka kami akan mengulang kembali tema-tema yang sudah lalu, karena pada dasarnya Pak, tema-tema yang disampaikan di masjid dari awal sampai akhir itu tema yang terus diulang. Materi-materi yang disampaikan ini tema-tema yang terus diulang dan diulang, baik itu kajian secara langsung yang diadakan setiap ba'da salat subuh ataupun antara menunggu waktu berbuka di sesuatu, itu temanya diulang-ulang, Pak. Jangan sampai dengan tema-tema yang sering diulang-ulang kita bosan. Maka ini perlu untuk kita ulang kembali. Maka ada salah satu materi yang penting yang mungkin saja sudah saya sampaikan di sini di tempat lain, tapi penting rasanya ulun ulang kembali ya. Sangat penting untuk ulang kembali agar dengan waktu yang singkat diberikan ini kita sama-sama bisa mengamalkannya, khususnya pada diri kami. Allah memberikan kita nikmat mata, nikmat panca indera, nikmat yang lainnya.
Allah juga memberikan kita nikmat untuk berpikir. Allah juga memberikan kita nikmat untuk kita mengingat sesuatu. Bahkan kita juga diberikan oleh Allah untuk kita melupakan sesuatu. Maka tak jarang daripada kita ketika kita mengingat sesuatu yang menyenangkan, kita akan selalu ingat. Dan ketika sesuatu yang sedih dalam hati kita, kita pun akan melupakan kesedihan tersebut. Maka dalam hidup ini setidaknya Pak, ada dua hal yang perlu untuk kita selalu sama-sama ingat, dan dua hal yang harus kita sama-sama selalu kita lupakan. Mudah-mudahan waktu cukup. Dua hal yang selalu untuk kita ingat. Apa itu? Yang pertama, mari kita sama-sama mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bahkan 1 menit, 2 menit, 1 jam yang lalu. Dosa apa yang kita lakukan? Kita ingat. Buat apa kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan, ada yang mengatakan juga dalam konteks lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanannya dan wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Yang hadis yang satunya lagi, mangqoma, barang siapa yang berdiri atau salat pada malam harinya, yaitu salat tarawih, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, Pak. Maka tidak tercatat dalam hitungannya Allah, dalam hitungannya malaikat, peluh yang kita keluarkan sampai hari ini, kita salat paluhan misalnya, panas. Ada juga yang mengeluh mungkin kipas anginnya kurang lah, tapi bersyukur kita sudah pengurus menambah kipas angin. Mudah-mudahan nanti tambah AC. Kita bersyukur kepada Allah, dan akan dicatat setiap peluh kita, setiap langkah kita, setiap langkah kaki kita, setiap ayunan gas kita, setiap duit yang kita keluarkan akan dihitung oleh Allah sebagai amal yang dihitung. Apalagi di bulan Ramadan ini, terus nanti pada 10 hari 10 terakhir Ramadan. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Di tafsir disebutkan taubat yang sebenar-benarnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah untuk mendapatkan surganya seluas langit dan bumi, Pak, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita kuatkan, istiqomahkan diri kita, keluarga kita aktif ibadah di masjid ini, Pak. Ini sudah 6 saf, Pak. Kita pertahankan, jangan sampai 5 saf. Nah, kalau bisa nanti 7, 8, 9. Tapi jarang, Bang, biasa, Pak. Biasanya kalau akhir itu tambah berkemajuan, bukan berkemunduran. Safnya maksudnya. Tapi imannya berkemajuan. Kemudian yang kedua, Pak, mengingat jasa-jasa yang pernah orang lain berikan kepada kita. Kita harus ingat jasa-jasa orang yang pernah berjasa dengan kita. Jasa paman, jasa julak, jasa acil, jasa tetangga kanan kiri. Dulu kita datang ke Tanah Grogot tidak jadi apa-apa, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal,
tinggal di salah satu rumah orang misalkan, sampai menjadi pegawai, menjadi pejabat, maka ingat-ingat siapa dulu yang pernah membantu saya sampai saat ini, Pak. Ingat-ingat itu. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, summalam yudkhil, maka sama dia dengan sama dengan dia tidak berterima kasih kepada Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yaskur Allah, maka sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah, khususnya kepada abah mama kita. Maka perhatikan pada saat kita kondisi sekarang ini, keadaan kita sekarang ini, jangan sampai tidur ber-AC, spring bed yang besar, abah mama kita tidur, aduh kasihan. Maka perhatikan keadaan orang tua kita. Maka kata Rasulullah, rugi ma'ampus, rugi ma'ampus, rugi ma'ampus. 3 kali Rasulullah katakan, rugi besar dia, rugi besar dia, rugi besar dia, rugi besar dia. Sahabat tanya dengan Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Siapakah dia gerangan? Orang yang semasa hidupnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka kita paling utama itu kita memperhatikan kebaikan daripada orang tua kita. Dengan sesama teman kita luar biasa baiknya, tapi ketika dengan orang tua kita kurang baiknya. Maka jangan sampai ada pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya. Apa, air dibalas dengan air tuba ya gitu. Air susu dibalas dengan air tuba. Maka ini jangan sampai terjadi pada kita, durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah, di waktu yang singkat ini kita pendek-pendek aja, 2 hal yang perlu untuk kita lupakan. Yaitu yang pertama, kebalikannya, melupakan jasa kita kepada orang lain, melupakan kebaikan kita. Dulu kita pernah bantu masjid, dulu kita pernah bantu saudara kita, kita lupakan jasa kita kepada keluarga kita, kepada orang lain. Maka sering Pak kita ini terucap, kalau kada ulun, kalau kada aku, kalau kada saya, tidak jadi apa-apa dia itu. Maka hati-hati Pak, pahala yang sudah kita kumpulkan, yang kita bawa, ingin kita bawa kepada Allah sebagai amal kebaikan kita nanti di yaumil kiamah, gara-gara ucapan kita itu bocor Pak, hancur semuanya, terhambur. Ibarat air dalam kendi dipecahkan dengan 1 buah palu Pak. Kita ngumpulkan air dalam kendi itu setitik demi setitik sampai penuh, kemudian kita hancurkan dengan 1 buah palu. Luar biasa Pak, perkataan yang akan meruntuhkan amal kita. Maka kita lupakan ketika kita bisa buat baik dengan ading kita, dengan kakak kita, dengan paman kita, kita lupakan kebaikan kita. Terlebih kita bersedekah. Bahkan tadi di pengajian disebutkan bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang sudah bersedekah kemudian diungkit lagi, diambil lagi Pak. Ini kan banyak kasus di daerah mana itu, Konoha ya, tidak terpilih menjadi caleg, jalan di portal. Bahkan ada berita yang tahun yang lalu ambal masjid, tidak terpilih, diambil lagi. Nah ini tidak ada keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan, firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, disebut kita orang beriman, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Terakhir,
yang perlu untuk kita lupakan. Ini sulit Pak, melupakan kesalahan orang yang telah menzolimi kita, menyakiti hati kita. Sakit hatiku tak tertahankan sampai detik ini ku ingat akan ucapanmu yang lalu. Ini biasanya terjadi pada masa lalu, Pak. Diingat-ingat terus. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk melupakan kesalahan orang lain kepada kita, Pak. Sedikit ulun sampaikan, entah waktu 2 menit lah, kurang lebih. Ada sebuah kisah, riwayatnya sahih. Ada orang, Pak, dulu dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu kumpul-kumpul dengan para sahabat di masjid. Datang orang dengan jenggot yang panjang, membawa sandal di sebelah kiri dengan jenggot yang basah, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ujar Rasulullah kepada para sahabat, penghuni surga, masuk. Sampai 3 hari, Pak. Seorang sahabat bernama Qadisatu Abdullah bin Amr bin Al-As menyelidiki orang tersebut. Minta izin, saya tinggal di rumah pian selama 3 hari karena ada persoalan dengan bapak saya. Bolehkah saya nginap di rumah bapak? Karena ini ada persoalan karena orang tadi dikatakan ada dia penghuni surga, dia ingin mengetahui amalan apa. Selama 3 hari, Pak, tidak ada amalan khusus yang dilakukan. Sholat malam tidak ada. Kadang dia terbangun di malam hari berzikir, dia tidur lagi. Kurang lebih seperti itu di riwayat. Akhirnya di hari ketiga dia memutuskan untuk pergi dan berkata jujur, sebenarnya aku ini tidak ada permasalahan dengan keluarga, tapi karena engkau masuk ke dalam masjid, Rasulullah katakan kepada kami yang duduk dengan Rasulullah setiap saat, kami ini dekat dengan Rasulullah, tapi engkau disebut sebagai penghuni surga. Amalan apakah yang engkau lakukan, wahai sahabat? Orang tadi mengatakan, enggak, begini aja amalan saya yang kau lihat. Akhirnya ketika mau pulang dipanggil lagi. Sepertinya ada amalan yang aku lakukan setiap saat. Bukan amalan puasa, bukan amalan zikir-zikir tertentu, tidak. Apa amalannya, Bapak Ibu? Amalannya adalah aku ini tidak pernah dendam kepada orang lain. Nah ini, Pak, susah itu dendam, Pak. Apalagi musim politik ini. Dendamnya luar biasa. Maka kita hilangkan dendam dah. Aku tidak pernah dendam dengan siapapun, dan kedua tidak pernah hasad. Hasad itu maksudnya kurang lebih irilah dengan orang lain, Pak. Tidak pernah dendam dan hasad. Ujar sahabat tadi, inilah amalan yang menjadikan kamu masuk ke dalam surga. Nah, jadi inilah, Pak, 2 hal yang perlu untuk kita ingat dan 2 hal yang perlu untuk kita lupakan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.